Film dibuka dengan sebuah kisah dari Yuri Orlov, seorang pria imigran asal Uni Soviet yang tinggal di daerah Brighton Beach, Amerika pada tahun 1980-an. Namun sebagai imigran, keluarganya pun berpura-pura menjadi keluarga Yahudi agar mereka dapat membaur di negara tersebut. Yuri pun berkisah tentang para kerabat dan juga lingkungannya di tempat ia menetap. Di mana selama tinggal di Amerika, ia telah terbiasa dengan pengalaman berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan pada suatu hari, dirinya pernah terjebak dalam suatu aksi baku tembak di sebuah restoran di lingkungannya. Yang kemudian menginspirasi dirinya pada sebuah peluang bisnis besar dari intensitas kebutuhan senjata, layaknya kebutuhan manusia pada makanan. Akhirnya Yuri pun memutuskan untuk terjun ke bisnis perdagangan senjata. Meskipun memiliki resiko yang sangat besar, namun Yuri meyakini bahwa profesi ini akan mampu mengubah nasib keluarga mereka. Di mana kemudian, ia mendapatkan senjata pertamanya melalui seorang Israel kenalan ayahnya, yang juga merupakan salah satu jemaah di kuil sinagog tempat ayahnya beribadah. Dan setelah ia berhasil menjual senjata pertamanya kepada seorang gangster, kemudian ia pun mengajak adiknya yang bernama Vitali agar dapat membantu mengembangkan bisnisnya. Hingga pada suatu saat, mereka pun mengunjungi sebuah pameran senjata untuk bertemu dengan para pengusaha senjata kawakan. Di mana kemudian Yuri menghampiri seorang penjual senjata kelas kakap bernama Simeon Weiss dan berniat untuk mengajaknya bekerja sama. Namun Yuri tidak mendapat sambutan hangat dari Weiss yang menganggapnya sebagai amatiran. You're in the wrong place, my young friend. Meskipun demikian, akhirnya kegigihan Yuri membawanya kepada transaksi yang lebih besar. Dengan kemampuannya menguasai berbagai bahasa, Yuri pun telah berhasil menjual senjata-senjata bekas yang digunakan oleh Amerika kepada pihak-pihak yang bertikai di peperangan Libanon pada tahun 1982. Namun dari penjualannya itu, Yuri harus membagi hasil penjualannya kepada pihak militer Amerika. Seiring waktu berjalan, akses perdagangan senjata Yuri pun semakin meluas, dengan berhasil menjual berbagai macam senjata ataupun amunisi ke banyak peperangan di seluruh penjuru dunia. Seperti halnya menjual amunisi kepada pemerintahan fasis yang saling bertikai, atau menjual senjata Uzi buatan Israel kepada para tentara Muslim, bahkan mengirimkan kargo kepada pihak Afghanistan untuk melawan Soviet yang merupakan negara asalnya. Yang akhirnya membuat bisnisnya semakin berkembang, bahkan hingga masuk ke dalam daftar 10 peringkat teratas sebagai pemasok senjata terbanyak untuk peperangan di dunia, dan menjadikan Yuri sebagai sosok penting di balik setiap kejadian perang. Yuri pun menyewa sebuah gudang kontainer untuk menyimpan semua berkas penting dan barang-barang yang akan mendukung bisnisnya. Di mana ia kemudian membuat beberapa identitas palsu untuk melancarkan setiap transaksi di wilayah-wilayah yang ia tuju. Hingga akhirnya, pada tahun 1989, pergerakan Yuri pun mulai menarik perhatian seorang agen Interpol bernama Jack Valentine, seorang yang dikenal memiliki idealisme tinggi pada sebuah kejujuran untuk mencapai kemenangan dibandingkan dengan kekayaan, yang membuatnya tidak dapat disuap seperti halnya para agen pemerintahan lainnya. Di mana pertemuan pertama mereka terjadi ketika Yuri bersama dengan timnya sedang berlayar di perairan lepas Kolombia untuk mengirimkan barang dagangan Yuri dengan menggunakan kapal kargo. Kejadian itu pun berlangsung saat Jack menghampiri kapal Yuri yang sedang berlayar untuk memeriksanya. Namun Yuri yang telah mendapatkan informasi bahwa perjalanannya telah diintai dari agen Interpol lainnya yang telah ia suap, segera membuat kamuflase pada kapal yang ia gunakan, dengan mengubah nama dan bendera pada kapal itu. Sementara itu, untuk menutupi barang-barang kirimannya, Yuri pun menggunakan timbunan kentang untuk menyembunyikannya, yang membuatnya berhasil lolos dari sergapan para Interpol.
Kemudian scene pun berpindah ketika Yuri dan Vitali sedang melakukan transaksi dengan seorang gembong narkoba di Kolombia. Di mana ketika itu, sang gembong membayarnya dengan paketan narkoba, namun Yuri menolaknya dan menginginkannya dengan uang tunai. Perdebatan pun terjadi, hingga sang gembong pun menembak Yuri dengan salah satu senjata yang ia jual kepadanya, yang membuatnya mengalah dan tetap menerima pembayarannya. Kemudian Yuri pun menjual paketan-paketan narkoba tersebut ke Amerika, yang akhirnya ia menyadari bahwa hasil dari penjualan narkoba tersebut adalah lebih tinggi daripada transaksi yang seharusnya ia terima. Namun hal ini telah membuat Vitali menjadi kecanduan, dan kabur dengan membawa sebuah paketan narkoba bersamanya. Yuri pun segera melacak keberadaan Vitali dan menemukannya di daerah Bolivia, yang kemudian membawanya kembali pulang untuk menjalani rehabilitasi. Setelah itu, Yuri mulai beroperasi menjalankan bisnisnya seorang diri. Dan dalam menjalankan kesehariannya, Yuri selalu melihat foto-foto sang pujaan hatinya, yakni seorang model terkenal bernama Eva Fontaine, yang kerap terpampang di setiap billboard, majalah, ataupun media lainnya, yang juga telah membuatnya terobsesi sejak lama. Hingga suatu saat, dengan kekayaan yang telah ia miliki, Yuri pun memutuskan untuk membuat sebuah skenario yang hampir membuatnya bangkrut, hanya untuk dapat menghadirkan sang pujaan hati ke hadapannya. Dengan merencanakan sebuah sesi pemotretan palsu di sebuah hotel yang telah ia sewa secara eksklusif, akhirnya Yuri melakukan rencana pendekatannya dengan Eva, yang kemudian mengajaknya untuk menaiki jet pribadi yang ia sewa, dengan menyematkan namanya untuk meyakinkan Eva bahwa pesawat itu adalah miliknya. Skenario pendekatan Yuri dengan pujaan hatinya pun berjalan dengan mulus, yang akhirnya membuat mereka menikah dan menetap di New York, dengan dikaruniai seorang anak bernama Nikolai. Namun suatu hari pada tahun 1991, Mikhail Gorbachev yang saat itu memimpin Uni Soviet, menyatakan untuk mengundurkan diri dari jabatan kepemimpinannya, yang juga menandakan bahwa telah berakhirnya Perang Dingin dan juga kekuasaan Uni Soviet. Yuri yang mendengar kabar ini pun merasa sangat bahagia karena memahami dampak dari kejadian ini, yakni menyebabkan berbagai pasokan senjata dan artileri yang akan digunakan oleh Soviet untuk Perang Dingin menjadi tidak terpakai, yang kemudian dapat ia manfaatkan untuk diperjualbelikan secara ilegal. Atas kabar berita itu, Yuri pun segera memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, dan langsung menemui mantan seorang jenderal Soviet bernama Dmitri Volkov, yang juga merupakan pamannya. Setelah itu, Yuri pun segera memeriksa seluruh persediaan yang ada di gudang persenjataan Soviet, hingga kepada artileri yang tersedia, di mana senjata avtomat Kalashnikov model 1947 atau lebih dikenal dengan AK-47, yang diciptakan oleh seorang perwira militer Soviet bernama Mikhail Kalashnikov pada pertengahan 1940-an, telah menjadi senjata primadona dari seluruh senjata yang berada dalam gudang persenjataan Soviet. Dengan desain sederhana dan memiliki daya tahan yang luar biasa serta kemudahan pemakaian juga perawatannya, yang bahkan masih dapat digunakan dalam keadaan berlumpur ataupun berpasir, telah menjadikan AK-47 sebagai senjata serbu standar paling efektif bagi para tentara Soviet, bahkan hingga membuatnya menjadi senjata paling laris di pasaran ekspor Rusia karena peminatnya yang begitu tinggi di seluruh dunia. Namun pada suatu waktu, aktivitas Yuri pun kembali terdeteksi oleh Jack, di mana Jack hadir ketika Yuri hendak menjual sebuah armada helikopter militer Soviet. Yuri yang mengetahui kehadiran Jack, dengan sigap segera melucuti persenjataan pada helikopter tersebut, dan menyebutkan bahwa heli tersebut akan dijual sebagai heli pengangkut untuk misi kemanusiaan. Namun Jack yang tidak mempercayainya, tetap mendesak Yuri dengan mempertanyakan keberadaan persenjataan helikopter yang ia lihat di sebelahnya. Dan berkat kecerdikannya, Yuri pun dapat dengan cepat memberikan alasannya,
bahwa itu akan dikirimkan ke alamat yang berbeda dengan menunjukkan kepada Jack dokumen resmi yang telah ia siapkan. Hingga akhirnya, Yuri pun dapat kembali lolos dari segala tuduhan Jack. Keberhasilan Yuri dalam penjualan senjata dan armada ini pun telah menuai kesuksesan yang besar, hingga menarik perhatian Simeon Weiss, seorang kompetitornya yang dulu pernah menolak kerjasamanya. Di mana kali ini, Weiss lah yang mengajak Yuri untuk bekerja sama dengannya. Namun Yuri yang mengingat atas penolakan Weiss dan merasa telah melampauinya, seolah membalas Weiss dengan menolak tawarannya. Weiss pun meninggalkan Yuri dengan sebuah ancaman terhadapnya. Hingga pada suatu saat, ketika Yuri hendak memberikan sebuah mobil pribadinya kepada sang paman sebagai bentuk hadiah dari kerjasamanya. Namun ternyata, kendaraan tersebut telah dipasangkan bom oleh Weiss, yang menargetkan Yuri sebagai sasarannya, dan akhirnya membuat sang paman tewas ketika hendak mencoba mobilnya, sebagai korban yang salah sasaran. Setelah kematian sang paman, pengamanan untuk menjaga sisa persenjataan di gudang Soviet pun mulai melemah, yang kemudian menghadirkan para penjara dari pihak-pihak lain yang juga ingin mengambil bagian dari penjualan tersebut. Dari gudang persenjataan yang tersisa, Yuri pun kemudian segera melakukan ekspansi penjualannya ke wilayah Afrika. Di mana saat itu, sebanyak 32 negara Afrika telah mengalami 11 konflik peperangan, yang menjadikannya sebagai wilayah berpotensi besar bagi para pedagang senjata ilegal seperti dirinya. Yuri pun berlabuh di Liberia, negara yang dijuluki dengan tanah kebebasan, yang kemudian ia diundang oleh Presiden Liberia, André Baptiste, seorang pemimpin diktator yang dikenal dengan kekejamannya. Di mana Baptiste juga tercatat sebagai salah satu tokoh utama yang menyebabkan perang saudara di Liberia selama periode tahun 1990-an. Dan setelah bertemu, Baptiste pun menyukai karakter Yuri yang lebih mementingkan keuntungan daripada nilai-nilai kemanusiaan, dan kemudian mengajaknya untuk bekerja sama. Namun Baptiste enggan untuk membayar Yuri dengan uang, melainkan dengan batu berlian, atau yang biasa juga disebut dengan istilah blood diamond, yang kerap digunakan sebagai alat tukar di wilayah Afrika Barat. Kerjasama mereka pun berjalan dengan lancar. Setelah itu, Yuri pun memutuskan untuk kembali ke New York dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Dan seiring waktu berjalan, kekayaan Yuri pun semakin berlimpah, hingga ia mampu melakukan banyak hal yang menurutnya baik bagi keluarganya. Namun di satu sisi, ia juga merasa bersalah atas kebohongan-kebohongan yang kerap ia lakukan untuk membahagiakan keluarganya, termasuk di antaranya adalah dengan profesinya. Di mana pada suatu hari, Yuri yang mengetahui Eva memiliki bakat dalam melukis dan telah beralih profesi menjadi seniman lukis, berusaha membahagiakannya dengan mengelabui pembelian hasil karya sang istri oleh dirinya, dengan mengatasnamakan pihak tak dikenal. Yang tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada sang istri agar sibuk membuat karya-karya selanjutnya. Namun dari jejak kesuksesan dan kekayaannya yang semakin melimpah, telah kembali mengundang pihak Interpol untuk lebih gencar melacak aktivitas Yuri. Bahkan pada suatu saat, mereka datang untuk memeriksa tempat sampah di kediaman Yuri, di mana Jack beserta timnya berusaha mencari petunjuk dari robekan dan potongan-potongan kertas yang mereka temukan dari tumpukan tempat sampah Yuri. Kemudian Jack pun mencoba menyusun berbagai potongan kertas tersebut, yang akhirnya berhasil membentuk dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti transaksi persenjataan Yuri, hingga mendapatkan informasi rencana pengiriman untuk transaksi berikutnya, yaitu ke negara Sierra Leone, sebuah negara di wilayah Afrika Barat. Di mana dari kesepakatan kerjasama Yuri dengan Baptiste, telah membuat rutinitas Yuri untuk melakukan penerbangan ke wilayah negara-negara Afrika, untuk mengirimkan persenjataannya dalam waktu minimal 1 minggu sekali. Mengetahui hal ini, Jack pun segera berkoordinasi dengan bagian Angkatan Udara Interpol untuk menghentikan pesawat Yuri. Sehingga ketika Yuri sedang berada dalam perjalanan untuk mengirimkan senjata-senjatanya dengan menggunakan pesawat kargo yang ia sewa, tiba-tiba dihampiri oleh pesawat jet tempur Interpol yang memintanya untuk mengubah rute penerbangan mereka menuju Bandara Kabala. Pesawat jet tempur Interpol itu pun juga memberikan tembakan peringatan untuk memaksa sang pilot mematuhi perintahnya.
Namun Yuri memerintahkan agar sang pilot mendaratkan pesawatnya di jalanan umum berkerikil yang juga ramai dilintasi oleh warga setempat. Aksi pendaratan berbahaya ini pun berhasil dilakukan dengan sangat epik. Yang kemudian sang pilot dan kopilot pun segera melarikan diri untuk menjauh dari bukti-bukti yang ada. Sementara itu, Yuri yang berada sendirian di pesawat, kemudian segera membuka bagasi pesawat dan memanggil para warga sipil lokal yang berada di sana, untuk membagikan secara gratis seluruh senjata yang ada di dalam pesawat itu sebagai bentuk upayanya dalam menghilangkan barang bukti, yang hanya butuh waktu 10 menit untuk membersihkannya. Dan tak lama kemudian, Jack pun datang untuk meringkus Yuri. Namun ia kembali tidak menemukan barang bukti untuk menangkapnya. Dan akhirnya melampiaskan kekesalannya kepada Yuri, dengan memanfaatkan aturan hukum yang mengizinkannya untuk dapat menahan seseorang tanpa bukti selama 24 jam, yang ia yakini akan dapat menunda pembunuhan massal dalam perang yang berasal dari senjata Yuri. Jack pun meninggalkan Yuri seorang diri tanpa penjagaan karena meyakini bahwa Yuri akan tetap berada di sana hingga ia kembali esok harinya. Dan selama Yuri berada di sana, ia pun menyaksikan bagaimana para warga lokal setempat mempreteli setiap bagian pesawatnya hingga hanya menyisakan kerangkanya saja. Hingga pada keesokan harinya, Jack pun kembali datang untuk melepaskan Yuri. Yuri pun segera kembali ke kamar hotelnya untuk beristirahat. Namun ketika ia tiba di kamar hotelnya, ternyata Baptiste telah menunggunya dengan membawakan Weiss yang mencoba untuk mengambil alih kerja sama bisnis mereka, yang kemudian memintanya untuk menghabisi rivalnya tersebut. Walaupun Yuri menolaknya, namun Baptiste tetap memaksanya dengan menodongkan pistol ke arah Weiss secara bersama-sama. Yang akhirnya, Weiss pun tewas dengan sebuah lubang di kepalanya. Setelah itu, pada malam harinya, Yuri menghabiskan waktu di sebuah bar setempat, yang kemudian ia dipesankan sebuah racikan kokain yang dicampur dengan bubuk misiu oleh salah seorang pemuda suruhan Baptiste. Di mana para pemuda di sana kerap menghisap benda tersebut sebelum pergi berperang dan meyakininya sebagai ritual yang akan memberi mereka keberanian dalam peperangan. Setelah menghisapnya, Yuri mengalami halusinasi tentang kematian Weiss dan membuatnya dihantui oleh rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan dalam mendapatkan keuntungan. Yuri pun berpikir bahwa mungkin saja dirinya telah mendapat kutukan yang membuatnya masuk ke dalam sebuah lingkaran setan yang abadi dan menyebabkan malaikat kematian seolah enggan mencabut nyawanya. Sementara itu, Jack menghampiri kediaman Yuri di New York untuk meminta bantuan Eva dalam mengungkap profesi Yuri, dengan memprovokasi dan menggali masa lalu Eva, yang ternyata orang tuanya telah tewas terbunuh oleh sebuah senjata ilegal dalam aksi perampokan, dan dipercaya bahwa pelaku kejahatan tersebut telah memperoleh senjata dari seseorang yang memiliki ciri yang sama dengan Yuri. Seolah tidak percaya dengan perkataan Jack, Eva pun segera mengusir Jack dari rumahnya. Namun ketika Yuri pulang ke rumahnya pada malam harinya, ia menemukan sang istri sedang duduk di tepi kasur dalam perasaan sedih dan tanpa mengenakan sehelai busana pun, karena merasa jijik dengan segala fasilitas yang ia berikan adalah hasil dari bisnis yang menyebabkan pertumpahan darah. Sehingga Eva pun memohon agar sang suami berhenti dari bisnis tersebut. Yuri yang sangat mencintai Eva pun tidak dapat berkata apa-apa, yang kemudian ia menuruti permintaan sang istri. Demi menepati janjinya kepada sang istri, akhirnya Yuri pun mencoba menjalankan usaha lainnya dengan terjun ke bisnis perminyakan dan perkayuan secara legal. Di mana kegiatan ini cukup membuat Jack yang sedang memantau Yuri selama kurang lebih dalam waktu 6 bulan terakhir, merasa kebingungan dan tidak mempercayainya. Hingga suatu hari, ketenangan Yuri pun kembali diusik oleh Baptiste yang tiba-tiba datang berkunjung ke rumahnya dengan berniat untuk membeli senjatanya. Walaupun pada awalnya Yuri menolak,
Namun Baptis tetap memaksanya dengan membawakan sebuah batu berlian yang besar sebagai bentuk dari uang mukanya, yang akhirnya menggoyahkan keteguhan hati Yuri dan menyetujuinya. Namun kali ini Yuri kembali mengajak Vitali untuk menjaganya dengan menawarkan penghasilan yang cukup besar, dan menjanjikannya bahwa ini akan menjadi transaksi terakhir mereka. Walau awalnya menolak, Vitali yang telah bersih dari kecanduannya dan sedang membutuhkan modal untuk membuka usaha rumah makannya sendiri, akhirnya menyetujuinya. Kemudian Yuri pun meminta izin kepada Eva untuk menyelesaikan pekerjaannya di luar dalam beberapa minggu ke depan. Namun secara diam-diam, Eva beserta anaknya membuntuti Yuri yang pergi menghampiri sebuah kontainer dan terlihat masuk ke dalamnya. Setelah Yuri keluar dari kontainer tersebut, Eva pun mencoba untuk menyelinap masuk, dengan membuka kunci gemboknya yang menggunakan sandi pada tanggal lahir anaknya, yang kemudian telah membongkar segala hal yang telah Yuri tutupi darinya selama ini, termasuk juga lukisan pertamanya yang berada di dalamnya, yang telah membuatnya begitu kecewa, karena merasa telah dibohongi. Dengan penuh rasa kekecewaannya, akhirnya Eva pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Yuri dengan membawa anaknya. Scene pun kemudian beralih ke tempat di mana transaksi Yuri dan Baptis akan berlangsung. Welcome back. Namun Baptis mengatakan bahwa barang-barang tersebut harus dikirim ke daerah Sierra Leone yang sedang terjadi konflik dan membutuhkan persenjataan tersebut. Kemudian Yuri dan Vitali pun segera pergi ke daerah tersebut, dengan didampingi oleh anak Baptis, yakni Baptis Junior. Setibanya di lokasi, Yuri pun hendak segera menyelesaikan transaksinya dengan seorang panglima yang bertugas. Namun ketika Yuri hendak menyelesaikan kesepakatan transaksinya, Vitali yang sedang memperhatikan sebuah kamp pengungsian yang berada di dekat sana, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah pemandangan tragis oleh para tentara yang menghabisi nyawa seorang ibu dan anaknya secara brutal. Sehingga Vitali pun segera meminta Yuri untuk membatalkan transaksinya, karena meyakini bahwa senjata-senjata itu akan digunakan untuk membantai semua pengungsi di kamp itu. Namun Yuri tampak tidak peduli dengan apa yang Vitali sampaikan, karena menganggapnya bahwa itu bukanlah bagian dari urusan mereka. Setelah Yuri berhasil menenangkan Vitali, ia pun kembali melanjutkan kesepakatannya. Namun secara diam-diam, Vitali membongkar sebuah kotak berisi granat dari salah satu paket tersebut, di mana kemudian Baptis Junior memergokinya dari belakang dan menodongkan senjatanya. Vitali pun segera menghantamnya dengan linggis yang ia gunakan untuk membuka kotak tersebut, yang langsung membuatnya pingsan. Kemudian Vitali langsung melemparkan sebuah granat ke dalam salah satu truk yang berisi paket persenjataan mereka, dan langsung meledakkan truk itu, dengan menewaskan Baptis Junior yang sedang pingsan di dekatnya. Aksi ini pun membuat semua orang terkejut, sehingga para tentara segera menembaki Vitali yang sedang berlari dan berusaha menghancurkan truk lainnya. Vitali pun segera tersungkur terkena beberapa tembakan di bagian dadanya. Melihat kejadian ini, Yuri pun bergegas memastikan kondisi Vitali yang telah dalam keadaan sekarat, dengan terdapat granat aktif di tangannya. Namun Yuri langsung merebut granat tersebut dari tangan Vitali dan segera menonaktifkannya untuk menjaga situasi kembali kondusif. Transaksi pun tetap berlangsung dengan pembelian setengah dari senjata Yuri yang masih utuh, yang kemudian dilanjutkan dengan para pasukan tentara yang mulai melakukan pembantaian massal dalam kamp tersebut, sesuai dengan apa yang telah diprediksi oleh Vitali. Mengetahui insiden ini, Andre Baptis pun nampak murka dengan kematian anaknya. Namun Yuri memahami alasannya mengapa ia belum dihabisi oleh sang diktator yang tidak lain karena jasanya masih dibutuhkan. Sementara itu, untuk mengelabui pihak bandara atas penyebab kematian sang adik yang hendak ia bawa pulang, Yuri pun membayar seorang dokter untuk membersihkan peluru-peluru yang bersarang di badan Vitali, dan memalsukan laporan kematiannya, dengan mengatakan bahwa kematiannya adalah diakibatkan oleh gagal jantung. Namun sayangnya,
Terdapat sebuah peluru yang masih tersisa di badan Vitali dan terdeteksi oleh layar scanner X-ray bandara, yang akhirnya membuat Yuri langsung diamankan oleh pihak bandara. Hal ini juga akan menjadi bukti kuat bagi pihak Interpol untuk dapat menangkapnya. Orang tua Yuri pun yang telah mengetahui bahwa Vitali telah tewas akibat ulahnya, merasakan kekecewaan yang mendalam, bahkan hingga mencoret nama Yuri dari daftar keluarga mereka. Both my sons are dead. Sementara di ruang interogasi, Jack terus mengintimidasi Yuri dengan segala bentuk tuntutan berat yang akan ia jalani. Namun Yuri menjelaskan bahwa ini bukanlah perkara yang besar baginya. Karena hal ini juga dilakukan oleh pimpinan tertinggi mereka, yakni Presiden Amerika Serikat, yang akan selalu membutuhkan keberadaan orang-orang swasta seperti dirinya, sebagai jasa perpanjangan tangan sang presiden dalam menjalankan bisnis ilegal ini, agar sang presiden tetap dapat bersih dari tuntutan hukum perlindungan senjata. Yang kemudian Yuri meminta Jack untuk bersiap menghadapi situasi yang akan dihadapi olehnya dalam waktu beberapa saat lagi. Di mana Yuri mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada yang mengetuk pintu, yang mungkin saja ia adalah seorang jenderal berpangkat tinggi, yang kemudian akan memberi selamat atas pencapaian Jack, namun pada akhirnya, tetap akan memerintahkan Jack untuk membebaskan dirinya. Kemudian Yuri pun juga menambahkan, bahwa mungkin dirinya telah menjadi sosok kejahatan dalam perang, namun keberadaannya tetap dibutuhkan oleh dunia. Mendengar hal ini, Jack pun hanya bisa terdiam. Yang tak lama kemudian, terdengarlah suara ketukan pintu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Yuri. Di mana Sin pun kemudian beralih dengan memperlihatkan seorang petinggi militer yang mendampingi kebebasan Yuri sambil menghantarkannya ke mobil, dengan menyerahkan sebuah koper berisi uang, sebagai bentuk jaminan kerja sama ilegal yang tetap akan berjalan bersamanya. Di mana kemudian Yuri pun terlihat kembali menjalankan perannya sebagai pemasok senjata-senjata di setiap peperangan yang terjadi di seluruh dunia. Sin pun ditutup dengan beberapa kalimat dari Yuri yang mengatakan bahwa suatu hari nanti, para pedagang senjata kemungkinan besar akan mewarisi dunia, karena semua orang terlalu sibuk untuk saling membunuh. Di mana ia juga memberikan nasihat terakhirnya kepada penonton. Janganlah pernah berperang, terutama dengan dirimu sendiri. Yang kemudian sebuah catatan tambahan muncul dengan menyatakan bahwa pedagang swasta menjalankan bisnis lebih sedikit daripada 5 eksportir senjata terbesar, yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Tiongkok, yang juga merupakan 5 anggota tetap dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Film ini terinspirasi dari kisah nyata seseorang bernama Viktor Bout, yakni mantan perwira militer Soviet yang menjadi seorang pedagang senjata internasional paling berpengaruh di era tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Bout sendiri memiliki julukan sebagai pedagang kematian, karena perannya dalam menyelundupkan senjata ke berbagai zona konflik dan kelompok bersenjata lainnya, termasuk Taliban dan juga Al-Qaeda, serta keahliannya dalam memanipulasi dokumen dan sanksi-sanksi atas perdagangannya. Ia ditangkap di Thailand pada tahun 2008 dan diekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara. Bout akhirnya dibebaskan pada Desember 2022, sebagai bagian dari program pertukaran tahanan dengan Brittney Griner, salah satu bintang bola basket wanita Amerika, yang ditangkap atas kasus narkoba. Sementara karakter Yuri Orlov yang diperankan Nicolas Cage dalam film ini adalah fiksi, namun didasarkan pada kisah Bout dan aksi sesungguhnya dalam dunia perdagangan senjata lainnya yang beroperasi di pasar gelap global. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten Ngalur Film selanjutnya.